Selamat malam, Bapak Weni. Ada yang bisa dibantu, Bapak? Malam, ada. Aduh, sepertinya Ini banyak saya minta, banyak yang mau diceritain nih. ada satu hal yang saya mau minta tolong. Hmm. Saya minta penjelasan, kasih motivasi karena saya ini eh, sudah 20 tahun jadi pelayan. Berbagai macam upaya saya sudah lakukan. Dibilang kita melayani harus begini dan begitu, harus lemah lembut, harus bagaimana, pokoknya semua saya sudah lakukan. Tapi semakin saya sungguh-sungguh untuk melakukan pelayanan itu, semakin tantangan itu datang. Bahkan terkadang saya tidak tahu apa yang saya lakukan lagi. Uh, saya merasa bingung sampai-sampai orang benci sama saya, tidak tahu bagaimana salah saya di mana. Dan tiba-tiba semakin saya sungguh-sungguh semakin juga datang. Tapi herannya yang membuat saya bingung, semakin saya diterpa, saya semakin dikasih kepercayaan, bahkan jadi pemimpin. Tapi justru itu semakin kayak kelihatan semakin saya jadi di saat saya terima menjadi pemimpin, justru itu, semakin tantangannya semakin keras. Saya sendiri dengar orang bilang begini-begini. Oh, itu tidak layak kalau dia terima digaji. Dia cuman begitu baru digaji 500-an. Dia tidak layak, dia harus cuman begini. Bahkan sudah disetujui, tapi saya tidak terfokus dengan hal itu. Cuman berdoa, tapi kapan? Sehingga saya, mendingan kalau begini kita berhenti saja. Kita berhenti saja jadi pelayan Tuhan. Mungkin ada cara lain. Jadi itu yang saya minta, kenapa sampai begitu dan bagaimana saya ke depan. Minta tolong diberikan penjelasan supaya saya lebih kuat lagi dan saya tidak putus asa terhadap hal itu. Bahkan ini gampang-gampang saya membuat saya berpikiran negatif. Mungkin kalau begini mendingan saya begini saja. Terima Hmm, kasih. iya. Jadi kalau boleh tahu, Bapak Weni sekarang pelayanan di mana ya? Saya ada di pelayanan di gereja GPBK, nama sinodenya GPBK. Dia ada di gereja Sulawesi yang ada di Sulawesi, di bagian Banggai Kepulauan. Hmm. Iya, Pak. Jadi seperti yang Bapak katakan ya kan, sebagai pelayan Tuhan, sebenarnya masalah-masalah yang namanya kita manusia ya, pasti pasti ada, apalagi kehidupan kita sebagai pelayan. Ini ada banyak masalah, apalagi seorang hamba itu. Cuman bagaimana kita dan masalah itu tergantung dari kitanya pribadi. Jadi apalagi yang Bapak Weni sudah katakan tadi, makin banyak masalah, tapi Tuhan masih pilih Bapak. Oh, kalau boleh tahu, masih pilih Bapak untuk memimpin jemaat. Itu sangat luar biasa sekali. Sebenarnya dari situ sudah kelihatan bahwa Tuhan memang berpihak sama Bapak. Dia pengen kayak Bapak memimpin, berarti dia kan sudah mempercayakan satu hal yang besar sama Bapak. Jadi bagaimana sikap Bapak ketika dikasih kepercayaan itu? Kita harus yang namanya kan pelayan Tuhan. Kita harus terima, kita harus bertanggung jawab apa yang sudah dikasih sama kita. Terus sebenarnya masalah-masalah itu kita anggap sepele, masalah kita pecah anggap sepele kalau kita itu dekat sama Tuhan. Kalau boleh tahu ini ya, mungkin kadang kita berpikir gitu karena kita banyak masalah, ada banyak, belum lagi masalah dalam keluarga,
Belum lagi masalah ekonomi. Nah, itu juga membuat kita merasa dalam pelayanan kita itu berpengaruh juga. Apa Bapak ada masalah dalam keluarga atau masalah ekonomi? Ya, apa cuma Sudah masalah jelas dalam sih tadi. pelayanan kita? Iya, Hah? jelas sekali itu. Sudah jelas sekali hal seperti itu. Hmm, masalah dalam keluarga, Justru, ya. ya justru masalah ekonomi itu yang membuat saya ini karena anak-anak saya butuh uang. Sementara upah di gereja itu cuma 200. Sementara anak saya ada yang sekolah jauh, ada yang sementara menghadapi dia punya perkawinan. Baru upahnya cuma begitu, baru orang mau bilang saya begini-begini lagi. Wah, memang sangat 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 ini. Kadang kita sudah hampir menangis, cuma air matanya kurang mengalir di dalam hati. Anak Bapak ada berapa ya Pak kalau boleh tahu? Kenapa diulangi lagi? Kalau saya boleh tahu anak Bapak ada berapa? Anak saya ada 3. Anak saya ada 3. Oh, 3. Jadi tiga-tiganya sama Bapak di rumah. Nah, ada satu lagi kerja disalahkan. Oh, sama kan. Ada mau itu lagi sekarang pokoknya dia kerja di sana disalahkan sebagai pegawai honorer, dan yang satunya ada di Palu. Di Palu, yang satunya ada sementara sekolah di SMK. Jadi yang di Palu itu ngapain ya Pak? Ya. Ada sementara kuliah. Oh iya. Sepertinya, tapi puji Tuhan ya, tolong Bapak dari segi walaupun terbilang ya kekurangannya dalam sudut ekonomi, tapi Bapak masih bisa sekolahkan anak sampai kerja ya. Itu sudah luar biasa, ya, itu sudah pertolongan Tuhan dalam Bapak. Kalau saya boleh kasih saran, tapi ada lagi nggak yang Bapak mau? Dan udah Pak, diungkapin aja yang kayak ada di hati yang ngejangkau gitu, dikeluarin aja Pak, diceritakan aja. Tapi kalau misalnya Bapak belum bisa ceritakan semuanya juga Pak. Ini soalnya jaringannya lagi putus-putus. Oh, jaringannya nggak bagus. Kurang baik, kurang stabil. Oh iya, soalnya saya juga Iya, pernah ke Sulawesi. jadi ada Iya, emang di sana jaringannya itu. Saya juga pernah ke Sulawesi soalnya. Terus jaringannya di situ benar-benar ya, ya dibilang kita harus gimana ya. Iya. Iya, Kalau boleh tahu bapaknya di Sulawesi mana? Di kampungnya di mana ya? Bangkep kan? Di nama kampungnya. Kebetulan saya. Bangkep. Oh iya, Bangkai Kepulauan. Nama kampungnya ini ada di Banggai Kepulauan. Ya, di Banggai Kepulauan ada di Bulagi. Bulagi Utara ya? Bulagi Utara. Saya Betul juga. sekali. Tapi saya juga asli sana loh Pak. Kan sekarang saya lagi kuliah di Jakarta. Oh iya Pak, dari yang Bapak alamin, tapi Bapak nggak ada masalah sama istri atau sama orang tua kan? Nggak ada ya?
Bapak nggak ada masalah sama orang tua ya? Nggak ada, sama istri nggak ada ya? Ada, Ada. tidak ada, tidak ada. Cuman masalah pelayanan itu ya? Iya, masalah pelayanan. Iya. Jadi Saran saya, bagaimanapun rumah tangga tetap harus dijaga. saran saya, kalau saya bisa saran saya, Bapak harus banyak membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jadi, apa itu berdoa setiap hari, setiap doa kan kita doanya itu setiap langkah kita harus berdoa. Tuhan Yesus baik itu aja dulu. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Terus yang kedua, kita harus banyak sikap ya kan Pak. Karena kebanyakan pelayan Tuhan itu mereka melayani, tapi mereka jarang sekali membaca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab? Karena dari kalau misalnya kita baca Alkitab, pasti kita banyak menemukan hal-hal baru yang belum pernah temukan. Gitu. Banyak yang Tuhan mau ajarkan sama kita. Jadi ketika kita udah baca Alkitab, atau kebenaran Tuhan, jadi kita udah tahu nih harus kita nih kedepannya seperti apa, kita udah tahu. Terus kita juga harus mencari teman-teman atau apa ya, kerabat ya, kalau kata orang tua bilangnya kerabat ya. Cari kerabat, banyak kerabat yang cari yang bisa sama-sama membangun dalam iman kita, sama-sama mensupport kita biar kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu sih saran saya. Apa ada lagi Pak yang mau dikatakan atau ada yang mau diminta saran? Kalau tentang masalah banyak, banyak sekali banyak. Banyak. Cuman yang ini, apalagi kita sekarang kan ekonomi, baru tentang hal-hal lain sulit biasa, semua serba sulit, semua serba sulit. Kalau di daerah kami beda dengan kalau di kota. Kalau di kota kan kedengarannya kalau orang meskipun pelayanan ini dengar-dengar orang cerita bahwa di sana banyak berkah, gampang sekali orang pada mengerti. Tapi kita di sini, sehingga kalau di kota orang cerita, orang bersaksi, katanya kesaksian banyak terima berkat. Kita di sini banyak terima cemoohan. Jadi memang kayaknya orang bagaimana ya? Bagaimana? Ini yang memang membuat kadang kita orang berpikir tidak tenang. Orang tidak tenang dalam pelayanan. Kenapa saya, sehingga biasa kadang berpikir kenapa saya tidak jadi pelayan di kota. Itu. Tuh. Pelayan di kota sama di desa. Sebenarnya sih yang namanya pelayan Tuhan memang betul kalau misalnya kita pelayanan di kota ya kan. Orang namanya di kota kita cuma kita atau orang-orang yang kita layani kan banyak yang sudah bekerja dan benar-benar pekerjaannya itu yang mendukung. Jadi itu juga yang menjadi alasan kenapa pelayan Tuhan di kota itu banyak dapat PK ya istilahnya, banyak. Kalau misalnya di kampus kenapa itu sedikit ya, karena dilihat juga mungkin karena pekerjaannya ya. Boleh tahu jangan di tempat Bapak itu rata-rata orang tuh bekerja apa ya? Oh, dia tani. Tani. Itu juga sih yang jadi faktor kenapa pelayan Tuhan di desa sama di kota gajinya itu PK-nya itu berbanding kayak minyak
perbedaan yang sangat besar ya. Kayak misalnya kalau di desa ya, karena pekerjaannya juga sih Pak, pendapatan penghasilan jemaat di sana juga sedikit, jadi yang membuat pendapatan. Tapi sebenarnya saya juga saran saya Bapak juga harus rubah mental itu sih kan. Karena kalau kita pelayanan itu yang sebenarnya juga itu kesalahan Bapaknya ya. Karena kita pelayanan itu harus benar-benar yang mau melayani untuk Tuhan, tapi sebagai manusia kita nggak munafik juga, kita butuh uang kan buat kehidupan kita sehari-hari. Ya cuman itu, jadi mungkin dalam penghasilan sehari-hari itu orang-orangnya juga beda pendapat itu sih Pak. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diceritakan? Boleh? Itu saja Enggak, dulu. nggak apa-apa Terima nih kasih. Bapaknya. Oh iya. Oh iya, terima kasih ya Bapak sudah mempercayakan saya ya untuk Iya, Bapak udah ceritain. Saya sangat bangga ya kan, karena Bapak sudah mempercayakan saya. Bapak bisa menceritakan salah Bapak ke saya, itu saya sangat bersyukur. Eh, tapi ini benar ya, udah nggak ada lagi ya Pak? Ceritain, saya masih punya iya. waktu banyak kok Pak untuk mendengarkan cerita Bapak, nggak apa-apa? Eh, Berdoalah mungkin kalau Tuhan berkenan nanti kalau ada ini nanti kami telepon lagi. Maaf ini Oh iya. kayak ikut-ikut dengan kata kamu bilang saya aku jadi kayak ter karena begitu saking tertariknya orang dengan ini penjelasan dengan adik di sana, terima kasih banyak. Jadi kayaknya tidak mau berhenti, maunya bicara terus bercurhat begitu. Waduh. Terima kasih ya Bapak. Nggak apa-apa sih Pak, namanya juga bahasa itu masalah bahasa kan negara Indonesia negara yang banyak berbagai bahasa ya, jadi nggak apa-apa kita saling menentukan. Kalau cuma masalah bahasa mah, Yang menjadi masalah pikirnya saya bahwa setelah kita lakukan hal itu kita akan luput dari masalah. Ternyata justru tambah bertubi-tubi. Semakin kita kejar kedamaian itu, kita kejar ketenangan itu, mau cari ketenangan ternyata seakan-akan ketenangan itu pergi. Semakin kita dekat, semakin jauh meninggalkan kita. Jadi saya memang jadi bingung, tambah bingung ya. Saya semakin bingung menghadapi semuanya ini. Terlebih ketika saya percayakan sebagai melaksanakan tugas seorang pemimpin. Ternyata di situ tantangannya juga pikirnya saya orang mau dengar ya, menghadapi ada beberapa teman yang menjadi jajaran saya. Ternyata memang sangat sulit ya jadi seorang pemimpin. Ketika ada kegiatan pelayanan, saya sudah programkan baik-baik, mereka sudah dengar, tapi kelihatannya kayak mereka tidak mau pusing dengan persoalan itu. Bahkan sampai satu kali saya pernah tegur karena di saat saya menyampaikan sebuah program pelayanan, mereka menganggap itu seakan-akan hal yang biasa, mereka tidak berikan respon yang ini, justru mereka malah cari balik ngobrol saja begitu. Mereka tidak hiraukan, seakan-akan pekerjaan pelayanan itu biasa ya, mau lakukan dengan tidak jadi masalah. Bagi saya itu masalah besar dan seakan-akan mereka tidak mau dengar saya sebagai seorang yang percaya akan menjadi pemimpin untuk mengarahkan mereka. Jadi
saya, aduh, kalau begini bagaimana ini? Berpikir jadi, apakah eh apakah ini yang dikatakan seorang pemimpin? Apa semakin kita jadi pemimpin itu semakin banyak tantangan atau bagaimana? Jadi kayak membuat saya tawar ya menjadi seorang pemimpin. Mendingan kalau begini saya jadi bawahan aja deh. Mendingan jadi bawahan saja. Tapi sementara uh, untuk ini jadi pemimpin. Jadi saya semakin bingung menghadapi semuanya ini. Karena itu mungkin di pertemuan saat ini saya minta penjelasan lagi ke adik untuk memberikan kekuatan ya, kekuatan ke saya. Apa memang itu harus kita hadapi sebagai seorang pemimpin? Apa itu harus ada hal-hal seperti itu, ataukah atau memang itu dari mereka saja, ataukah itu merupakan sebuah tantangan? Memang itu tantangan, atau ada rencana-rencana lain supaya saya bisa paham. Oke. Itu dulu saya kembalikan kepada. Bagaimana? Itu saya minta solusi dan pendapatnya. Iya. Untuk menjadi seorang pemimpin ya. Menjadi seorang pemimpin? Iya. Iya, jadi seorang pemimpin nggak mudah seperti yang kita bayangkan juga sih, Pak ya. Kadang ada senangnya, ada susahnya ya. Cuma untuk menjadi pemimpin banyak tantangan, apalagi kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi ya, dalam pelayanan. Itu sebenarnya benar-benar sangat melelahkan ya. Sebenarnya melelahkan apa? Melelahkan hati, ya kan? Pikiran, hati itu kayak omongan-omongan orang yang kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu penyakit hati kita juga. Cuman ya balik lagi sih Pak, kita harus kuatin itu karena kita harus tahu bahwa kita udah dipercayakan. Tinggal bagaimana dari kitanya untuk bertanggung jawab atas suatu kepercayaan itu sebenarnya. Ya banyak sih sebenarnya pemimpin-pemimpin juga banyak yang nggak nggak dipusingkan ya omongannya, dianggap remeh. Tapi ya itu suatu proses dari kitanya sebagai seorang pemimpin ya. Itu suatu proses. Dimana dari situ kita belajar bahwa yang namanya seorang pemimpin itu nggak senangnya doang, ya kan? Kadang orang berpikir kalau misalnya jadi seorang pemimpin, oh enak bakalan orang-orang pasti hormatin kita, enggak. Tapi justru kita jadi seorang pemimpin itu bakalan banyak beban doang, banyak beban yang harus kita pikul, ya kan? Kita harus justru kita tambah naik level, itu makin banyak lagi tantangan gitu. Kitanya doang yang harus menguatkan diri, menguatkan iman, hati kita, dan ya itu dekatkan diri sama Tuhan aja sih, Pak. Saran saya gitu. Itu wajar sih seorang pemimpin. Gitu. Baik, terima kasih. Tapi kira-kira bagaimana dengan mereka yang menjadi bawahan saya, dengan prinsip mereka yang begitu, apakah saya biarkan saja atau bagaimana? Jangan dibiarkan Pak, karena sesuatu yang salah itu harus diubah gitu. Karena yang saya dengar, yang papa saya pernah bilang, gitu ya, orang bodoh itu kan bukan orang bodoh yang orang sakit jiwa, bukan. Orang bodoh itu adalah
orang yang udah tahu itu salah, tapi dibiarin, boleh. Jadi kalau misalnya dia salah, ditegur, kita jadi pemimpin itu nggak cuman kita harus tegas. Kita baik, tapi kita harus tegas. Tuhan Yesus marah kan, rumah ibadatnya itu dijadikan penjualan. Boleh marah, boleh. Misalkan sesuatu yang boleh. Sekali-sekali marah nggak? Karena seorang pemimpin itu harus tegas. Kalau memang dia salah, harus dikasih tahu, jangan dibiarin. Oke, makasih. Atau cuman takutnya yang menjadi pemikiran saya, takutnya jangan sampai mereka tersinggung, mereka marah lalu mereka tinggalkan pekerjaan itu, sementara kalau di kampungnya saya ini sangat sulit untuk dapatkan seorang yang mau kerja di ladang Tuhan, apalagi mereka tahu bahwa tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak sesuai dengan, kalau upahnya tidak sesuai lagi, mendingan udah, makanya itu yang kami sangat takuti, jangan sampai mereka tidak terima senang dengan teguran-teguran itu lalu mereka tinggalkan itu. Oke. Jadi memang sangat sulit, ini bingung saya. Oke, jadi itu ya yang Bapak rasain gitu ya. Kayak nggak enakan gitu berarti ya, takut gitu. Nggak enak sama Ya, orang lain, takut mereka nggak melayani lagi. Ya, justru dari situ Bapak bisa tahu sebenarnya. Justru dari situ Bapak bisa tahu yang mana yang benar, memang benar-benar tujuannya untuk melayani Tuhan, sama yang tujuannya itu hanya untuk mengisi kekosongan dia saja, untuk mencari nama sebagai seorang pelayan Tuhan. Itu sebetulnya. Justru dengan begitu Bapak bisa tahu. Karena seorang pelayan Tuhan yang benar-benar mau melayani Tuhan, dia bakalan nerima teguran kalau misalnya dia salah. Kalau misalnya dia nggak bisa nerima teguran, kalau misalnya dia salah, wah itu memang belum bisa dikatakan sebagai pelayan Tuhan. Dia masih perlu belajar lagi ya kan. Dia masih perlu memperdalam lagi iman dia sama Tuhan, lebih dekat lagi dia sama Tuhan, biar dia bisa paham semuanya gitu. Sebenarnya dari situ Bapak bisa tahu mana yang benar-benar pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan sama pelayan Tuhan yang cuma main-main. Itu sih Pak, itu saran saya. Jadi itu ya masalah pelayanan ya. Ini iya sih masalah. iya. Kalau misalnya keluarga tadi udah ya Bapak. Cuman masalah itu ya. Ada lagi Pak yang mau diceritain mungkin yang masih ngeganjal di. Waduh, kalau memang masalah dalam pelayanan itu banyak sekali. Banyak sekali masalah-masalah, sehingga memang itu tadi saya katakan bahwa saya jadi bingung. Tapi di saat ini saya berterima kasih, apalagi kalau melayani di daerah-daerah yang seperti kami punya tempat ini, menghadapi baru teman saja, baru kita punya teman pelayan saja sudah susah, apalagi menghadapi jemaat yang pola pikirnya tentang itu belum terlalu
Jadi memang sangat sulit sekali membuat kita bingung, apalagi untuk melakukan banyak kegiatan pelayanan. Terkadang ketika kita naik di rumah, mereka pikir bahwa kegiatan pelayanan hanya menghabiskan uang, hanya menyulitkan mereka, tapi sebenarnya dengan alasan bahwa kita orang tidak ada duit, seakan-akan orang datang kunjungan itu cuma sekedar cari doi atau bagaimana, itu pikiran mereka. Jadi memang sehingga kadang-kala orang bukan tidak berani lagi, tapi itu kayak mematahkan semangat orang untuk melayani. Dan itu salah satunya, dan banyak hal lagi. Malah justru dengan ketika orang arahkan mereka, kadangkala mereka tidak terima, justru mereka pindah lagi ke sini. Kan banyak organisasi, kalau mereka tidak ke organisasi lain, terkadang mereka pilih mendingan kita tidur di kebun atau mendingan kita berdiam diri di rumah. Itu jadi memang bingung sekali, sulit sekali. Jadi karena itu memang saya sangat butuh sekali saran dari adik untuk memberikan memotivasi saya untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Iya, Pak. Jadi yang tadi saya bilang ya, dari situ Bapak bisa lihat bagaimana Tuhan yang sungguh-sungguh melayani dan tidak. Tapi bukan berarti ketika pelayan Tuhan ini memutuskan untuk pergi, ya, ini sebagai hamba yang baik, apalagi sebagai pemimpin baik, kita harus bisa mencari mereka. Kita harus bisa rangkul mereka, kasih sesuatu yang harapan kepada mereka, penguatan biasanya, biar mereka bisa paham sebenarnya maksud dari itu apa, dan itu juga sangat membantu mereka dalam sebenarnya mereka mencari lebih tinggi lagi dalam melayani Tuhan. Tapi nggak boleh dibiarin, biarin aja, misalnya dia pergi, udah terserah. Jangan sampai ada pemikiran yang kayak bilang, udah, lagian juga kita pelayan Tuhan, nggak ada dia juga bisa kok, kita nggak perlu dia, nggak gitu. Justru dengan begitu kita harus, sebagai pelayan Tuhan, kita harus sebagai pemimpin mungkin bisa kan pelayan yang lain ya, untuk mencari solusi bagaimana supaya dia memberi pemahaman kepada dia, jadi biar dia bisa terlayani lagi. Itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih atas sarannya. Dan ini lagi masalah-masalah saya begitu banyak ya. Begitu banyak, tapi ini berkisar dalam pelayanan. Mungkin inilah liku-liku kehidupan di dalam pekerjaan pelayanan. Yang selanjutnya lagi, ini macam saya sebagai hamba Tuhan harus mengerjakan, disibukkan dengan pelayanan kiri dan kanan, sementara tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak kayak kebutuhan keluarga seperti anak sekolah, saya harus bayar semester, dan itu tinggal beberapa waktu ya. Sementara saya tidak bisa, ada pekerjaan pelayanan yang saya harus kerjakan, sementara di sisi lain mendesak saya supaya saya harus
harus segera untuk menyelesaikan kebutuhan itu. Jadi terkadang untuk hadir pikiran, aduh mendingan saya cari di tempat lain yang lebih banyak dapatkan uang supaya, karena bagaimanapun orang tua, anak itu berharga. Anak orang tua tidak suka, orang tidak suka tuh anak gagal. Ya, makanya sementara di sisi lain pekerjaan pelayanan, jadi memang sangat sulit sekali. Apalagi di daerah pelayanan seperti kami ini di kampung, berbeda sekali seperti yang saya pernah cerita ke adik, bahwa beda dengan di kota. Di kota, karena itu kira-kira kadang saya harus berada dalam dua pilihan. Terkadang saya harus memilih mana saya yang harus pilih. Saya harus tinggalkan ini pelayanan untuk mencari kebutuhan anak-anak saya, keluarga saya, atau saya tunda dulu yang itu, harus laksanakan pelayanan. Karena itu memang sangat sulit. Memang sangat sulit sekali. Karena itu saya minta penjelasan, mungkin adik bisa bantu memberikan semangat kepada saya supaya saya tidak gampang menyerah terhadap hal itu. Iya, baik. Kalau masalah itu sedikit berat ya Pak buat Bapak, antara memilih untuk pelayanan atau keluar untuk kebutuhan anak-anak. Itu sesuatu yang berat ya. Jujur saya juga belum bisa kasih itu kan ya. Tapi saran saya itu Bapak tanya sama Tuhan. Bukan apa yang Bapak pilih, tapi apa yang Tuhan pilih. Bapak harus lakukan, bukan apa yang harus Bapak pilih. Tapi yang Tuhan mau. Tuhan maunya itu saya tetap pelayanan atau keluar dari uang buat anak-anak. Itu. Makanya kalau misalnya sampai sekarang Bapak masih tetap pelayanan, mungkin Tuhan pengen Bapak pelayanan. Buktinya, tapi dengan Bapak pelayanan, anak-anak Bapak masih bisa sekolah. Benar, masih bisa sekolah sampai sekarang. Itu sangat luar biasa. Sih kita nggak tahu maksud Tuhan seperti apa. Intinya kita harus tetap dekat sama Tuhan, tanya Tuhan. Bukan apa yang harus kita pilih, tapi apa yang Tuhan pilih. Tuhan mau saya kayak gimana? Itu saja sih Pak. Saran dari saya. Sebenarnya kasus seperti ini tuh sangat berat ya, apalagi dialami oleh orang tua. Gitu, tapi ya itu seperti tadi saya katakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih dengan Oh iya, saran. di itu ya di daerah Bapak nggak ada ini ya, tempat kerja atau pekerjaan gitu ya? Dia ada sih kerjanya pelayan kayak kayak orang kasih kerja, tapi dia cuma 1 hari begitu. Cuma 1 hari, ya harian. Dia tidak ada yang sifatnya lama, seperti 1-2 minggu sampai 1 bulan, sampai kayak di kota kerja bangunan yang sampai selesai. Ada tempat kerja di sini kadang orang cuma butuh 1 hari ikut kerja sudah dikasih 70.000, lalu besok kan tidak ada lagi, tapi itu dia cuma dikasih 70 dapat 1 hari, sementara ini kebutuhannya besar sekali, besar yang harus kita dapatkan. Kita di pelayanan juga
Ya kadanglah orang kasih selamat 10.000 begitu. Jadi memang sangat sulit, sangat sulit. Tapi hebat loh, Bapak masih bisa sekolah anak-anak yang si anak-anak Bapak juga bangga sama Bapak karena mereka berpikir bahwa orang tuanya itu eh, bisa loh sampai sekarang biayain anaknya gitu sampai bisa sekolah. Luar biasa sih. Sebenarnya dari sini bisa Bapak bisa tahu bahwa Tuhan itu sangat sayang terhadap Bapak dan keluarga Bapak sih. Kata saya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak adik. Ini adik siapa namanya? Kalau boleh tahu. Adik Wenda ini namanya Pak. Nama sekolah saya, nama kampus itu Trida Satria Ilus. Cuman orang manggil saya Wenda, nggak tahu ini kenapa. Kadang biasa saya perkenalan di depan itu pada diketawain karena beda banget sama nama panggilan sama nama aslinya. Cuman ya mau gimana orang yang namain nama asli kan Papa. Terus nama panggilannya Mama. Jadi sebenarnya bukan salah di sayanya, tapi salah di Papa sama Mama saya. Tapi mungkin ada sesuatu yang membuat papa kamu kasih nama seperti itu. Oh iya, ada. Katanya namanya itu ada artinya sih. Nama Oh ya. Trida Satrialis itu ada artinya. Gitu. Tapi karena Mama, karena susah buat bilang katanya nama Tridas itu terlalu susah buat saya, makanya dipanggil lah Wenda. Jadi orang-orang kenalnya Wenda. Tapi kalau di sekolah pas perkenalan itu kaget orang-orang pada, hah? Hah? Kok bisa Wenda gitu? Kok beda sama nama itunya aslinya? Emang nyambung gimana lagi? Udah gitu memang Hmm. begitu. Semoga anak ini diberkati. Semoga adik diberkati. Masih sementara kuliah ya? Iya, masih lagi kuliah ambil S1 sarjana Oh, pendidikan agama Kristen di STTBI. hmm, Udah, bagus. udah semester 6 sih, Nah, tinggal 2 semester lagi. 1 tahun lagi udah selesai. eh, semoga memang kalau esok-esok Tuhan berkenan kita bisa ketemu Hmm, langsung. Saya kasih amin ya. saran yang menguatkan saya lebih kuat lagi. Ini rencananya, ini kan periodenya saya ini di 2024 ini berakhir. Hmm, Berakhir. Saya harus generasikan ke orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. Harus digenerasikan karena torompe ini pelayan ini kan periodik. Dia bukan selamanya periodik. Jadi tiap 5 tahun itu harus diganti orang lain. gitu ya. Eh, Bersyukur saya Berarti sudah bisa melayani dalam kekurangan meskipun bahkan saya pernah saya laksanakan doa subuh waktu itu ada orang gila masuk lalu saya dihajar dengan bambu katanya kenapa beribut berisik. masih pagi-pagi ke subuh-subuh dia langsung masuk dan dia bawa lantai dari tebal lalu dia hantam tapi puji Tuhan Tuhan tidak kasih biar saya waktu itu bahaya
Seakan-akan saya dikasih ini supaya saya bisa buka mata. Di saat saya buka mata memang ada orang yang mau hantam saya. Memang kalau saya tidak sempat lihat batang leher yang kena, tapi sempat haga dan saya sempat tangkis, saya amankan orang itu, kasih keluar, panggil orang dan saya sambung lagi doa. Saya doa lagi. Doa memang banyak sekali hal-hal yang saya pernah alami. Karena itu memang sangat sulit. Bukan ini tapi ini kan aturannya begitu. Tuh aturannya begitu harus kasih ke generasi lain. Mungkin saya tapi biar saya tetap melayani meskipun saya bukan status sebagai seorang penatua, sebagai ketua, tapi saya tetap melayani. Tuh. Betul. Memang banyak hal yang menyulitkan, yang sulit sekali bagi seorang hamba Tuhan sampai sekarang ini masih rasanya memang kesulitan itu tidak pernah tinggalkan kita. Rasa-rasanya satu kali kita habis senang, habis senang belum terlalu lama menikmati senang, kesulitan lagi datang. Memang silih berganti kalau kesulitan itu tidak pernah habis. Tantangan itu, tapi yang membuat kita semakin ini ya, di saat saya dapat kesulitan, tapi ada kekuatan yang menguatkan saya, yang kasih harapan ke saya bahwa di balik daripada itu ada sesuatu yang paling yang Tuhan sediakan, dan itu yang Tuhan yang terjadi itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Itu yang kadang menguatkan saya. Tapi memang mungkin saya adik, mungkin saya terlalu egois. Maunya ndak usah ada kesulitan dalam pelayanan. Mengkali begitu. Karena itu mungkin minta saran dari adik bagaimana sebelum saya menyelesaikan orang lain, mungkin saya sendiri perlu saya selesaikan dulu ya. Mungkin ada pengaruhnya di saat saya menyelesaikan persoalan-persoalan orang, mungkin dari diri saya sendiri. Karena itu, tapi namanya orang yang melayani di kampung itu tidak ada dasar pendidikan yang tidak punya pendidikan yang memadai untuk memahami, mendalami latar belakang terjadinya itu, tujuannya bagaimana. Kita cuma berdasarkan apa yang kita tahu, yang kita baca itu. Karena itu saya minta penjelasan dari adik. Mungkin ini mengganggu adik ya, mengganggu adik dalam. Iya, jadi Pak, sebenarnya kadang emang begitu Pak. Kita banyak menemui orang menyelesaikan masalah orang lain, sering itu. Tapi masalah dari dalam dirinya itu belum terselesaikan. Jadi bagusnya gimana? Itu Bapak harus selesaikan dulu masalah dalam diri Bapak. Biar apa? Biar kalau misalnya kita keluar nyelesain masalah orang lain, kita nggak kepikiran lagi masalah kita. Kita mau benar-benar fokus nyelesain masalah itu. Dan terus apa ya? Apalagi sih Pak tadi pertanyaan, sorry. Untuk Ya itu tadi saya ada bilang bahwa mungkin sebelum saya selesaikan masalah orang, mungkin ini pikirannya terlalu egois ya. egois. Sebenarnya itu tergantung dari diri Bapak yang menilai ya. Bapak egois nggak sih? Kayak gini apa enggak ya?
Tapi saran saya itu mendingan kita selesaiin dulu masalah dalam diri kita, baru kita berangkat untuk menyelesaikan masalah orang lain. Itu baiknya sih, Pak. Karena gak baik juga kalau masalah orang lain kita bisa selesaikan, tapi masalah dalam diri kita itu gak bisa kita selesaikan. Itu lucu dan itu harus benar-benar yang harus diselesaikan adalah masalah dalam diri kita dulu. Biar kita bebas. Kita mau kemana menyelesaikan masalah orang lain, itu dalam hati kita itu eh, ketika kita berangkat dari rumah atau dari apapun, kita dalam hati kita itu benar-benar bahagia gitu. Jadi nggak ada pikiran tentang masalah-masalah apapun lagi, nggak ada. Itu sih Pak. Udah ya. Oke. Oke. Tapi kalau kita doa dulu. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin kami Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan terus mentoring kami dengan baik. Kan kami juga berdoa buat Bapak Yailus Tuhan. Keberkati dia dengan berbagai persoalannya Tuhan. Kami percaya Allah yang sanggup memberikan jalan keluar yang dia alami Tuhan. Diberkatilah seluruh keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Biarlah semakin hari keluarga Bapak Kekasih Yailus semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus dan jodoh kami. Haleluya. Amin. Oke Bapak, terima Kasih. kasih ya waktunya Tuhan berkati.